menjawab pertanyaan tersebut, mari kita membahas tentang apa sih valuta asing atau bisa disingkat dengan falas itu. Falas adalah mata uang yang digunakan atau diakui dalam perdagangan internasional. Dalam pengertian lain, valuta asing adalah pertukaran atau konversi mata uang suatu negara dengan negara lain. Seperti contoh, kamu bisa menukarkan uang rupiah dengan dolar dengan nilai harga jual yang berlaku pada saat itu. Naik dan turunnya nilai dari valuta asing bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya yang sekarang sedang menimpa dunia, yaitu virus corona atau COVID-19. Di tengah wabah virus corona ini terjadi kemerosotan ekonomi yang terjadi dengan melemahnya nilai rupiah. Nah, pada tanggal 20 Maret 2020 lalu, nilai rupiah terhadap dolar telah mencapai angka 16.000 per 1 dolar. Angka ini nyaris mendekati nilai yang sama ketika krisis. Selanjutnya, tentunya kondisi ini tidak diharapkan terjadi. Kita semua berharap bahwa virus corona bisa segera mereda dan ekonomi bisa segera membaik. Nah, terlepas dari kondisi tersebut, bagaimana Islam memandang jual beli valuta asing? Apakah diperbolehkan atau tidak? Mari kita bahas dalam video kali ini. Pandangan Islam terhadap valuta asing. Konsep jual beli mata uang atau valuta asing dalam Islam disebut dengan as-sarf atau akad sarf. Pada dasarnya jual beli ini diperbolehkan dalam Islam. Merujuk pada dalil hadis Nabi yang bersabda, langsung artinya saja, juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sehendakmu jika dilakukan secara tunai. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan teks Muslim dari Ubadah bin Samit. Artinya diperbolehkan akad sarf ini juga merujuk pada fatwa DSN MUI nomor 28 tahun 2002 tentang jual beli mata uang atau as-sarf. Dikeluarkan fatwa ini karena mempertimbangkan bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi sebagian keperluan seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang as-sarf, baik antara mata uang jenis maupun antara mata uang yang berlainan jenis. Diperbolehkannya jual beli mata uang asing atau valuta asing didasarkan pada ketentuan sebagai berikut. Ada 4 ketentuan yang menjadikan boleh atau tidaknya jual beli valuta asing. Dan yang nomor pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Dan yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau disebut dengan simpanan. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang jenis, maka nilainya harus sama dengan secara tunai. Dan yang terakhir, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau disebut dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Dalam mekanisme jual belinya, transaksi harus dilakukan dengan mode spot. Di sini kita membahas tentang apa itu mode spot. Langsung saja, mode atau transaksi spot adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing atau disebut dengan falas untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Inti dari studi kasus tersebut adalah apakah jual beli falas termasuk riba? Jawabannya akan saya uraikan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan valuta asing atau falas dalam hal ini adalah mata uang asing atau sebuah alat tukar menukar luar negeri yang nilainya ditentukan oleh kepercayaan pasar. Ada 3 fungsi utama uang. Yang pertama sebagai media alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai alat penyimpan nilai. Ditinjau dari sejarahnya, mata uang telah mengalami banyak perubahan arti, mulai dari keberadaannya pada masa barter hingga masa uang modern yang terdiri atas uang fiat dan uang giral. Saat ini sudah muncul istilah baru, yaitu uang virtual. Sejarah mencatat bahwa uang mengalami perkembangan arti, fungsi, dan nilai. Perubahan ini otomatis membawa imbas pada perubahan hukum yang berlaku. Dalam pembahasan ini, kita mengacu pada pengertian dan definisi uang modern yang menyatakan bahwa uang tidak lagi berjamin emas atau underlying gold.
Uang modern disamakan kedudukannya dengan surat berharga dalam muamalah syariah yang berperan sebagai instrumen pertukaran. Uang modern memiliki fungsi sebagai komoditas, di mana letak ilat atau alasan dasar hukum kesamaan uang modern dengan komoditas ini. Yang pertama, komoditas memiliki nama lain sebagai suatu produk yang diperdagangkan. Jadi, komoditas adalah sama artinya dengan barang niaga. Karakteristik barang niaga adalah harganya ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar. Contohnya, harga premium di Jawa, harga berkisar 6-7.000 per liter, sementara harga premium di wilayah Indonesia bagian timur bisa mencapai 20.000 per liter. Perbedaan harga premium di Jawa dan Indonesia bagian timur ini dipengaruhi oleh jumlah stok komoditas premium di masing-masing unit pemasaran dan dipengaruhi oleh cara dan akses mendapatkannya. Semakin sulit cara mendapatkan, semakin mahal harganya. Begitu juga sebaliknya. Uang juga memiliki karakteristik yang serupa dengan contoh tersebut. Manakala jumlah devisa yang terdiri atas stok mata uang dolar di Indonesia ada dalam jumlah banyak, maka harga jual komoditas mata uang dolar tersebut menjadi turun. Demikian pula sebaliknya, maka manakala jumlah stok komoditas mata uang dolar berada dalam jumlah sedikit, maka harga dan nilai jual komoditas tersebut menjadi turun. Keduanya dipengaruhi oleh jumlah stok dan di masing-masing negara. Yang kedua adalah setiap komoditas memiliki nilai manfaat yang ditawarkan. Dalam hal ini, uang bisa disebut sebagai harta. Nah, contohnya itu ketika kita ingin membeli TV di Singapura, tentu mata uang yang kita gunakan adalah dolar Singapura, yang merupakan dolar tersebut adalah mata uang yang digunakan di negara Singapura. Dan setiap kita pergi ke Singapura dan ingin melakukan transaksi jual beli di Singapura, maka kita harus menggunakan mata uang dolar Singapura. Apakah dengan demikian mata uang rupiah tidak berlaku lagi? Tentu saja masih berlaku, akan tetapi karena pertukaran terjadi pada wilayah yang tidak melegalkan penggunaannya, maka ia menjadi tidak memiliki nilai guna atau nilai manfaat. Dalam fikih, syarat sah jual beli adalah bahwa barang yang dipertukarkan harus memiliki nilai manfaat. Ketiga, setiap komoditas dinilai berdasarkan nilai bahan yang dimilikinya. Contohnya, komoditas biji tembaga dinilai karena unsur tembaganya, dan lain-lain. Jadi, bisa digambarkan bahwa selembar uang rupiah dinilai karena bahan kertas yang dimilikinya, mendapatkan legalitas dari Bank Indonesia. Apabila penanda dari Bank Indonesia tersebut hilang, maka tinggallah bahan yang tidak memiliki nilai apa-apa lagi. Ia tidak lagi menjadi barang yang memiliki nilai tukar. Sekarang, bandingkan dengan mata uang emas. Bila mana penanda cetaknya hilang, maka ia masih memiliki nilai tukar, berupa bahan sebagai barang berharga. Dari ketiga alasan tersebut, maka uang modern tidak lagi bisa dikelompokkan menjadi barang ribawi. Dengan begitu, akad tukar-menukar antara mata uang dengan mata uang negara lain tidak bisa diputuskan sebagaimana layaknya bai asor, yaitu akad jual beli atau tukar-menukar barang ribawi yang mensyaratkan harus hulul atau kontan, dan takobut atau saling terima, atau bahkan memasalah atau harus sama takarannya. Mata uang menjadi barang ribawi manakala telah dipertukarkan menjadi emas, perak, atau bahan makanan. Jika belum dipertukarkan, maka mata uang tidak memiliki unsur ribawi. Emas, perak, dan bahan makanan adalah bahan yang mauzun atau barang yang ditimbang, dan al-maikyal atau barang yang ditakar. Lantas, bagaimana dengan pendapat yang menganggap bahwa jual falas adalah sama dengan bai asor dengan mendasarkan pada qaul Syekh Abdurrahman Al-Jaziri? Syekh Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa uang kertas wajib dizakati karena uang kertas menggantikan posisi emas dan perak sebagai alat tukar dan mudah untuk ditukarkan dengan perak. Dalam hal tersebut, para ulama fuqaha tiga mazhab sepakat tentang kewajiban zakatnya. Hanya saja mazhab Hambali yang tidak sepakat. Jika menyimak dari tahun wafat beliau, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, beliau wafat pada tahun 1359 Hijriah.
Maka bisa disimpulkan bahwa pendapat beliau ini adalah dikeluarkan pada masa ketika uang masih memiliki nilai cadangan emas atau underlying asset, yaitu sekitar tahun 1960-an. Oleh karena itu, pendapat tersebut berlaku pada saat mata uang masih belum menjadi umulatu at-tijari atau komoditas dagang. Dengan demikian, pendapat ini tidak bisa dipergunakan untuk memutuskan kewajiban yang berlaku atas uang modern hari ini, disebabkan oleh ilatnya berbeda. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa jual beli mata uang sekarang tidak bisa disamakan dengan jual beli barang ribawi, sehingga tidak berlaku baginya akad as-sorf. Perdagangan valuta yang terdiri atas uang dolar atau falas dengan rupiah dan sebaliknya rupiah dengan dolar tidak masuk akad bay as-sorf. Akad yang berlaku atas jual beli falas ini adalah akad urudud at-tijarah karena ia merupakan komoditas tijarah yang berlaku atasnya karakteristik barang niaga. Saya akan mencoba menjawab dari persoalan masalah tentang apakah forex itu termasuk akad sorot. Terlihat dari segi transaksinya seolah-olah itu kan akad sorot, tapi ada perbedaannya dari segi apa dan bagaimana hukumnya. Saya akan mencoba menjawab perdagangan falas atau valuta asing atau mata uang asing akad sorot itu diperbolehkan jika berlangsung di pasar spot, pasar tunai, atau serah terima langsung. Contoh, Pak Sardono Priyanto mempunyai uang 1.000 dalam nominasi dolar, kemudian ditukar di tempat penukaran uang ke dalam uang rupiah di harga dengan kurs beli 9.500. Hal ini hukumnya boleh. Demikian karena ada hadis dalam Sahih Bukhari kitab Al-Buyu bab bai al-zahab bizahab yang berbunyi wa bai'u dahabu bil fiddati wal fiddati bid dahabu wa kaifa sa'antum, jualah emas dengan perak dan perak dengan emas sekehendak kalian. Adapun jika perdagangan falas itu di pasar berjangka atau futures yang bisa dikenal dengan sebagai trading forex, maka ini hukumnya haram. Penjelasan sebagai berikut. Kalau forex itu termasuk ke dalam transaksi berjangka atau juga dikenal dengan sebutan future contract dalam dunia keuangan, merupakan suatu kontrak standar yang diperdagangkan pada bursa berjangka untuk membeli ataupun menjual aset acuan dari instrumen keuangan pada suatu tanggal di mana masa akan datang dengan harga tertentu. Tanggal di masa akan datang tersebut disebut dengan istilah tanggal penyerahan atau dikenal juga dengan istilah delivery date atau tanggal penyerahan akhir. Harga tertentu disebut dengan istilah harga kontrak berjangka. Harga dari aset acuan pada saat penyerahan disebut dengan istilah harga penyelesaian. Intinya, forex ini adalah jual beli dengan harga dan penyerahan di masa yang akan datang. Kontrak semacam ini haram hukumnya. Dasarnya adalah hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi an-nahyu an bai'i hablu hablah. Rasul melarang jual beli hablu hablah. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini berkata dalam syarah Sahih Muslim, ulama berbeda pendapat mengenai arti pelarangan jual beli hablu hablah. Mayoritas ulama berkata hablu hablah adalah jual beli dengan harga tangguh sampai masa unta melahirkan dan anaknya melahirkan. Imam Muslim menyebutkan dalam hadis ini keterangan tafsir dari Ibnu Umar. Pendapat ini dipegang Imam Malik, Imam Syafi'i dan para pengikut yang berbunyi wahtilaful ulama fil murad
bin nahyi an bai'i hablu hablah faqala jama'a wa huwa bai'u bisamani mu'ajjal ila an tuladu naqadu uladu waladuha waqad dukira muslim fi hadal hadis ada tafsir an Abi Umar wabihi qala Malik wa Syafi'i wa an tabi'ahum. Dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Imam Nawawi menyatakan penjelasan ulama bersepakat bahwa tidak boleh jual beli dengan harga tangguh sampai pada masa yang tidak diketahui asyarah atau at-tafaqu ala innahu la yajuzu bai'u bisamani ila mu'ajjal. As-Syafi'i qala ishtaratu isaqidul bai'i isnani wa isruna syartan ila an qala fa amma syara'itu syibatu fahi in la yu'aqid kalamuhu biwaqti fa'ida qala ba'tuka hadal ba'il mada syahra fa innahu lam yasih wa amma syara'itu akudu alaihi fahi an yakunu ma'luma lil qaidaini. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata atau jawaban saya dalam mengambil hukum, mohon maaf. Dan jika kalau ada salah pengambilan hukum, mohon dibenarkan karena masih dalam masa pembelajaran. Sekian dari saya.